pra observasi. Perkenalkan rekan sejawat saya. Nama saya Hagi Handini, saya bertugas di SD 011 Tanjung Penyembal. Saya merupakan teman sejawat Pak Suwanto dan saya mengajar bidang studi agama Islam. Ibu Anggi, bisa kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini? Insya Allah bisa Pak. Bu Anggi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Anggi, bagaimana jadwal yang telah kita tentukan? Hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan, bercakap-cakap. Ini pra observasi kepada Bu Anggi. Baik Pak. Sebelum nantinya saya akan amati proses jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Benar kan? Iya betul. Sebelum saya melakukan kegiatan supervisi kelas yang nantinya sesuai jadwal yang Ibu Anggi tetapkan. Iya baik Pak. Adapun tujuan supervisi yang dilakukan pada hari ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Anggi lakukan. Nah, mengapa kita hari ini melakukan percakapan pra observasi? Sebagai kesiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Anggi. Bu Anggi siap? Siap insya Allah. Pertanyaan pertama Bu Anggi. Pertanyaan pertamanya adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Anggi capai? Baik, pada pelajaran bidang studi agama kali ini saya ada beberapa tujuan pembelajaran saya. Tema yang saya angkat itu adalah tentang surah An-Nasr ya. Baik, yang pertama tujuan pembelajaran saya itu menyebutkan arti An-Nasr dengan benar dan baik gitu ya. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan jumlah surat An-Nasr. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan tempat turunnya surah An-Nasr. Dan yang keempat itu, siswa mampu menjelaskan isi pokok dari surah An-Nasr. Dari tujuan yang telah Ibu paparkan kepada saya, ini sungguh sangat-sangat menarik. Saya lihat nanti. Yang kedua pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Ini yang ingin Ibu kembangkan dalam observasi pembelajaran nanti. Baik, untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu ada dua Pak. Yang pertama itu pengetahuan dan keterampilan. Dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan itu siswa dapat mengetahui berapa jumlah surah An-Nasr, terus makna berapa jumlah ayat ya? Ya, berapa jumlah ayat An-Nasr. Terus yang kedua itu dapat mengetahui arti dan makna dari surah An-Nasr. Arti dan makna dari tiap-tiap surat An-Nasr. Ya. Nah, untuk keterampilannya saya tuh mengambil siswa dapat melafazkan ya, serta menghafal surah An-Nasr dengan baik. Berarti yang ingin dikembangkan, area yang dikembangkan yang ada dua. Iya, Yang pertama tentang aspek pengetahuan, kemudian keterampilan. Iya. Pertama pengetahuannya dia mengetahui surah An-Nasr, kemudian keterampilan dia mampu menyebut bahkan menghafal fasih ayat demi ayat dalam surah An-Nasr. Baik Bu Anggi, saya juga ingin mendengar bagaimana rancangan dan alur yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, baik dari segi strategi, kemudian model atau media pembelajaran. Baik Pak, ada beberapa strategi yang dapat saya kembangkan, yaitu yang pertama saya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan berdasarkan kesiapan peserta didik ya, diintegrasi dan KSE anak-anak dibagi dalam kelompok sesuai dengan karakter dan kompetensi peserta didik. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua itu ada metode ya, metode yang saya gunakan. Nah, metode yang saya gunakan itu ada diskusi, ya, tanya jawab, hafalan serta kuis. Nah, untuk yang ketiga saya menggunakan media. Nah, media ini saya menggunakan teks bacaan dan teman sejawat. Kalau LKPD itu sudah jelas. Kalau laptop yang fokus saya tidak menggunakan laptop. Kayaknya menarik nih dari segi alur sampai dengan metode, kemudian mode pembelajaran yang akan Ibu Anggi terapkan. Kayaknya nggak sabar nih
kalau saya ingin melihat Bu Anggi menyampaikan materi terhadap peserta didiknya. Baik Bu Anggi, kira-kira kapan nih untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut? Insya Allah saya akan laksanakan di hari Rabu tanggal 31 bulan Juli ini ya tahun 2024. Besok Berarti- tepatnya pukul 8. Berarti besok nih Bu Anggi, Insya Allah Pak. pukul 8. 8. Ya. Berarti jam kedua ya, jam kedua untuk kelas itu. Iya, betul. Jam kedua. Baik Bu Anggi, nanti saya akan masuk ke kelas Bu Anggi sesuai jam Bu Anggi yang sebutkan tadi. Insya Allah saya akan mengamati dan mencatat segala aktivitas Bu Anggi selama melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Dan nanti pada akhirnya setelah kita melakukan kegiatan supervisi, kita juga akan melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, di mana kegiatan tersebut nanti akan dihadiri oleh pengajar praktek, ini PP. Insya Allah dia akan mendampingi kita, Ibu Reni Ade. Baik. Insya Allah Sebelum saya kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kita pada hari ini, Bu Anggi? Jadi dalam percakapan kita hari ini saya mendapat gambaran kesiapan kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Baik dari segi model, metode, serta media pembelajaran yang akan saya siapkan untuk pembelajaran tersebut. Wah, menarik nih Bu Anggi. Baik Bu Anggi, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas kesempatan yang telah Ibu Anggi luangkan untuk kita berdua bercakap-cakap tentang kegiatan pra-observasi. Sampai berjumpa besok Bu Anggi. Semoga lancar kegiatan pada besok. Ya, terima kasih Pak. Demikian, Amin. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk belajar hari ini?
Iya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Itu arti dari ayat yang pertama. Coba dibaca Albi. Ayat yang kedua apa lagi? Benar ya yang dikatakan oleh Albi. Arti ayat yang kedua itu, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Lanjut yang ketiga, Nurfardan. Iya, baik. Arti yang ketiga, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Yaitu siapa? Yaitu Allah. Iya benar Depa. Nyanya itu di situ disebutkan bahwasanya itu Allah. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Dianya siapa? Allah. Allah juga ya. Jadi Allah itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun ya. Maha penerima segala taubat. Jadi ketika anak ibu membuat kesalahan, maka memohonlah ampun kepada Allah. Oke. Dan untuk selanjutnya kita masuki tujuan pembelajaran kita yang ketiga. Makna atau pesan isi pokok dari surah An-Nasr. Ya. Siapa yang bisa membacakan? Apa isi pokoknya? Apa pesannya? Coba Depa bacakan pesannya apa Depa? Oke, stop dulu Deva. Apa arti surah An-Nasr? Ke dalam surah yang keberapa dia? 110 di dalam Al-Quran. Nah, isi pokok atau pesan ya dari surah An-Nasr ini yang pertama adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang dalam Islam dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua pesannya perintah Allah kepada orang beriman ya agar bertasbih, memujinya dan minta ampun kepadanya jikalau terjadi peristiwa yang menggembirakan ya. Jadi anak ibu, sudah 3 tujuan pembelajaran yang kita bahas. Apakah anak ibu sudah paham? Sudah paham? Iya, sudah paham. Baik. Untuk selanjutnya, ibu ada tugas, ya tugas latihan. Di sini ada 5 soal. Ada 5 soal. Anak ibu kerjakan di kertas ini saja. Ya. Nanti setelah selesai dikumpulkan jawabannya sesuai dengan apa yang telah kita bahas hari ini. Bisa? Simpan dalam kertas. Buat nama dan ke kelasnya ya. Buat nama dan kelasnya ya. Yang dikerjakan ini ya. Ini ya. Oke. Sampai 5, Bu. Ya, 1 sampai 5.
Berarti itu adalah mana yang harus kamu bawain? Bawainnya ya. Lalu yang ketiga tadi ada pesan isi pokok ya dari surah An-Nasr. Apa pesannya tadi yang pertama? Pesan apa tadi? Misalkan nama ada ya. Oh ya, ada kan? Kedua, artinya ada tiga. Baik, cukup sampai di sini ya pelajaran kita hari ini, ya kan? Untuk minggu depan kita akan membahas tentang meyakini Allah itu Maha Esa dan Allah itu Maha Pemberi. Untuk minggu depan. Untuk hari ini sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali pada pertemuan pasca observasi saya Suwanto, SPP Angkatan 1 Kota Dumai. Saya berasal dari SDN 011 Taman. Dan bersama ini ditemani oleh saudara saya nama pada sebenarnya didampingi PP dan Alek. Dengan jalannya proses observasi dan tujuan ini untuk mengetahui mengevaluasi sejauh mana tercapaian proses pengendalian. Kira ini sudah ya. Baik, lanjut kita lihat. Pertama yang ini adalah perasaan diri. Menjelaskan kembali area pengembangan apa yang akan dilakukan, kemudian langkah-langkah atau tahapan yang sudah dilakukan. Ke area pengembangan adalah pertama PP, kemudian serta media. Kira itu lagi bagaimana mengenai area pengembangan apakah sudah berhasil berjalan dengan baik. Masih terdapat beberapa selama saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan, kemudian saya melihat bagaimana saya ingin
Rencana saya ke depannya, saya akan siswa berdasarkan dengan gaya belajar. Gaya belajar mahasiswa berdasarkan dengan klinis, auditori, dan visual. Dan intinya itu saya harus berdasarkan minat. Apa yang direncanakan bisa belajar di sana baik. Strategi yang Insya Allah minggu depan saya menentukan solusinya apa.